Oke, hari ini kita ngebahas tentang pertemuan keempat tentang mata kuliah jaringan saraf tiruan atau dikenal dengan neural network. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma ataupun arsitektur dari perseptron yang kita gunakan masih single layer. Nah, kalau dilihat dari arsitektur perseptron, ini menyerupai dengan hub atau unsupervised learning. Nah, dia terdiri dari ada inputan X1, X2 dan sampai dengan jumlah Xn-nya. Lalu juga terdapat bobot 1, bobot 2 dan bobot sampai dengan N-nya. Biasa juga ada penambahan terhadap bias. Biasa umumnya digunakan adalah 1. Nah, pada arsitektur perseptron ini terdiri dari beberapa unit. Yang pertama yang ditambahkan sebuah bias, lalu juga ada keluaran dari unitnya. Nah, hanya saja pada fungsi aktivasi kali ini tidak menggunakan biner, tapi menggunakan pola bipolar, di mana nilai kemungkinan yang keluar adalah -1, 0 atau 1. Dapat juga dilihat dari sini Fnet-nya. Nah, ini memiliki syarat kapan nilai Fnet-nya 1 ketika nilainya lebih besar daripada threshold-nya, atau nilainya kurang atau min dari threshold-nya di antara sampai dengan nilai threshold-nya lebih kecil, akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan untuk -1 dia adalah jika Fnet itu adalah jumlahnya adalah negatif dari nilai threshold-nya. Oke, di dalam algoritma pelatihan perseptron biasanya ada S sebagai vektor masukan dan juga T adalah sebagai target keluaran. Lalu di sini juga terdapat yang namanya laju pemahaman atau learning rate atau disebut dengan alpha juga. Nah, disebut dengan simbol threshold-nya biasanya harus ditentukan juga untuk melakukan aktivasi nanti. Nah, kalau kita lihat algoritmanya, biasanya di setiap penggunaan perseptron biasanya bobot dan bias dimulai dari adalah 0. Jadi W1, W2 sampai dengan nilai X-nya berapa, maka otomatis nilai awal ada 0. Lalu ditentukan juga laju sederhananya atau alfanya. Biasanya diberi standar kalau tidak ada menggunakan nilai 1. Nah, setelah itu maka ada masukan keluaran tidak sama. Lalu dicek lagi. Untuk perubahan bobot biasanya kita cek dari masukan maupun keluarannya atau targetnya. Jika tidak sesuai maka wajib melakukan perubahan bobot. Yang pertama dalam perubahan bobot kita hitung dulu dong nilai Fnet-nya. Yang kita gunakan adalah rumus W kali sigma kali X kali W plus B. Ya kan? Lalu setelah itu dihitung maka dikonversi lagi ke Fnet-nya, apakah nilai ini 1, 0 atau -1. Nah, itu tergantung dari jumlah nilai Fnet-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, apa yang dilakukan jika terjadi perubahan T-nya, maka akan terjadi perubahan bobot. Perubahan bobot ada W1-nya atau W2-nya. Ya kan? Maka W baru ditambah dengan W lama atau istilahnya tuh kalau delta W juga sama dengan alt A kali T kali X. Dan kalau untuk biasnya bias lama ditambah dengan delta bias, di mana delta bias kita adalah A kali T. Nah, di dalam literasi akan terjadi terus-menerus hingga membentuk pola yang sama. Gitu. Nah, ini modelnya juga hampir sama dengan penggunaan model dari hub. Nah, pada langkah kedua C, ya kan, perubahan bobot dapat dilihat jika terjadi perubahan yang tidak sama atau keluarannya tidak sama dengan target. Dan kecepatan literasi adalah 0 lebih besar daripada 1. Nah, biasanya kalau digunakan adalah 0 sampai dengan 1. Walau kemungkinan bisa juga digunakan lebih dari 1. Hanya saja dapat merusak pola ataupun tidak pemahaman laju lebih lambat karena perhitungan lebih besar. Contoh kasus, buatlah perseptron untuk mengenali fungsi dari logika N dengan masukkan keluaran bipolar. Ya kan, kalau bipolar berarti 1, 0 dan -1. Dan untuk sialnya bobot awal bisa kita gunakan 0. Maka bias awal juga kita gunakan 0 juga. Gitu. Nah, alpha 1 sama dengan threshold-nya adalah 0. Nah, ini adalah fungsi dari logika N, fungsi dari logika N-nya. Nah, ini ada threshold yang kita gunakan.
ya kan, karena kita tadi total 0 maka perubahan hanya sini aja. Nah, kita lihat dalam penyelesaian pertama, kita lakukan pengulangan pertama. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini adalah logika n-nya dengan target hasilnya adalah seperti ini. Jadi jika satu menghasilkan 1 itu targetnya. Lalu ada biasnya, bias tambahan. Itu bias tambahan, dan juga kita nanti akan mencari yang namanya fnet-nya. Fnet keluaran dan fungsi konversinya atau fnet-nya. Ya kan, lalu juga lakukan perubahan bobot. Jika terjadi perubahan bobot, lalu akan digunakan bobot yang awal gitu. Nah, sekarang kita coba. Oke, dilihat dari sini, maka nilai 0 ini didapat dari mana? Ya, nilai 0 ini dapat dari mana? Ini kan adalah fnet, maka kita harus menggunakan rumus dari fnet-nya. Rumus fnet adalah sigma kali x kali w. Jangan lupa ini persentase, maka tambahkan bias. Ini rumusnya. Kenapa nilai 0? Coba kita buktikan. Nilai 1 dikali 1 kali 0, 1 kali 0 dari mana? Dari bobot awal yang kita set, ya kan, maka digunakan W-nya adalah W1, berarti X-nya tetap X1. X1 dikali dari W1, maka ditambah dengan biasnya, berarti kan 1 dikali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah biasnya berapa? 0 ditambah 0, ya kan, maka otomatis nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0. Nah, karena nilai 0 maka dikonversikan kemana? Ke yang fungsi yang ada 1 0 dan min 1. Dikonversi berapa? Karena dia ada 0 maka otomatis nilainya adalah 0. Nah, sekarang hitung delta W. Delta W ini kita bisa pakai rumus apa tadi? Rumusnya adalah delta alfa dikali T kali X. Alfanya 1, ya kan, delta T-nya adalah T-nya mana? T-nya ini ditambah X-nya adalah ini, berarti dikali X lagi. Karena 1 kali 1 kali 1 maka hasilnya tetap 1. Maka ini adalah nilainya adalah 1. Gitu. Nah, ini sama ini. Gitu. Ini sama, nilainya adalah sama alfa kali T kali X. Tahu dari mana dapat nilai X ini? Lihat di pertemuan kita sebelumnya. Nih. Nah, ini. Tuh. Untuk dapat delta W-nya ataupun dapat nilai dari AT-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti nilai yang ini adalah sama dengan alfanya berapa? Alfanya tetap 1 dikali itunya tetap 1, X-nya T-nya tetap 1, ini T-nya ditambah lagi dengan X-nya adalah 1 juga, berarti 1 kali 1, maka hasilnya tetap 1, ya kan. Terus yang biasanya, kalau biasa ini agak sedikit beda. Kalau tadi kita kali alfa kali T kali X, nah ini kita hanya cukup kali alfa kali T, ya kan, berarti targetnya ini dikali dengan alfanya. Alfanya tadi 1, berarti 1 kali 1 tetap 1. Oke. Nah, itu bagaimana dengan hasil akhir bobotnya? Nah, karena hasil bobot ini bisa berubah ketika nilainya adalah tidak sama. Nah, kita cek dulu apakah ini sama nilainya. Jika sama dengan ini, maka otomatis T-nya itu target, F-nya itu adalah hasil keluarannya atau F-net-nya. Karena tidak sama, maka wajib perubahan. Perubahan tadi adalah bobot lama ditambah dari bobot baru gitu. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai ini maka kita perlu menjumlahkan ini dikali dengan ini. Ini 0 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya ada 1.
ini juga sama ini didapat dari ini ditambah ini, maka masukkan ini begitu. Ini juga sama ditambahkan, bias lama tambah biaskan, maka sekarang bobot yang ada adalah tinggal yang ini. Maka bobotnya sudah melakukan perubahan, bobot yang ini adalah bobot yang ini. Nah, kita lanjut lagi ke baris berikutnya, ya kan, lanjut baris berikutnya. Maka kita hitung lagi nih nilainya, nilai dari F-netnya, apakah nilainya 1? Ternyata nilai F-netnya 1. Dari mana? Dari yang tadi kita lakukan perkalian sigma dikali X dikali W plus bias, ya kan. X nya adalah 1, berarti 1 dikali, bukan bobot yang atas tapi bobot yang terbaru. Yang kita pakai adalah bobot yang terbaru nih, yang tadi kita habis hitung. Maka 1 kali 1 1 ditambah 1 kali min 1 itu ditambah dengan biasanya adalah 1, ya kan, biasa 1, maka hasilnya ada nilainya adalah 1 gitu. Nilainya 1 karena nilai 1 kita konversi lagi, nilai 1 ini dikonversi menjadi F-netnya, maka nilainya sekarang berubah menjadi tetap 1. Nah, sekarang kita cek lagi nih, perhitungan ini dari mana. Perhitungan ini dapat dari ingat rumus ini adalah alfa kali T kali X, maka otomatis alfanya 1 dikali T-nya berapa? T-nya adalah min 1, lalu dikali X-nya adalah 1, maka otomatis nilainya adalah min 1, maka ini menghasilkan nilai 1. Nah, ini yang kedua, yang W2 berarti adalah 1 dikali min kali 1, min kali min, hasilnya adalah 1. Karena kan min X dikali T-nya min kali min, otomatis udah 1, dikali apanya positif, berarti otomatis nilainya adalah 1. Nah, lanjut lagi sampai dapatnya ini delta B2. Delta biasa adalah rumusnya yang tadi, rumusnya pakai alfa aja kali T, alfanya positif 1 dikali T, T-nya adalah negatif, maka otomatis nilainya jadi negatif begitu. Nah, kita cek lagi nih, di sini ada perubahan nggak? Ternyata lakukan perubahan. Kenapa? Karena nilai dari ini tidak sama dengan nilai ini, maka terjadi perubahan. Perubahannya gimana? Maka jumlahkan data yang lama, bobot lama ditambah dengan bobot baru. Berarti kan jumlahkan nilai ini dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya adalah ini. Ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya ini. Tuh, maka nilai sekarang udah sampai sini. Maka bobot yang digunakan nanti untuk tahap berikutnya, maka gunakan bobot yang ini untuk penyelesaian di baris ke bawahnya. Oke, lanjut lagi, dihitung, maka didapatlah nilainya adalah 2. Maka 2 dikonversi lagi, ini kan, menjadi nilai 1. Nah, kita lihat di sini nilai ini diubah atau tidak nih, dihitung. Kita lakukan perhitungan gitu. Sebetulnya nilai ini sih dikerjakan nanti, tapi dilihat dulu nih targetnya sama nggak. Kalau nggak sama, wajib dihitung. Kenapa? Karena nilai ini akan digabungkan dengan ini. Tapi jika enggak, maka bisa juga nggak usah dihitung. Kayak ini contohnya, tidak ada perubahan nih. Yang di sini kan nilainya adalah 0, ini 1, di sini juga 1, berarti kan sama, berarti tidak ada perubahan. Daripada kita capek ngitung, maka kita buat aja jadi 0, ya kan. Jadi gampang nanti penjumlahannya untuk menjumlahkan, ya kan. Habis dihitung, maka dapatlah nilai W nya nih, yang baris ketiga nih, 1, delta 2 nya dapatnya adalah min 1, delta 3 nya mendapatkan 1. Nah, karena dia nggak sama, berarti dilakukan penjumlahan, otomatis penjumlahan, tidak sama penjumlahan. Setelah dijumlahkan nilai bobot baru dengan bobot lama, maka didapatkan nilai adalah seperti ini, ya kan. Lalu ini lakukan lagi, terus lakukan lagi sampai ketemu dengan nilainya.
atau pengulangan. Nah, ini bobot yang akan dipakai untuk perhitungan di baris keempatnya. Oke, dihitung itu maka dapatlah nilainya itu adalah min 3. Min 3 kita konversi, dapatlah nilai bilangannya adalah min 1. Ya kan? Habis itu karena kita lihat di sininya ini sama dengan ini, maka kita nggak usah ngitung lagi capek-capek. Untuk ngitung delta W-nya 1, delta W-nya 2, dan delta biasnya kita nolin aja. Biar nanti kita jumlahkan. Maksud jumlahkan gimana? Jadi kan nilai bobot lama tambah bobot baru kan dijumlahkan tetap aja bilangannya kan. Maka otomatis nilai bobot ini tidak ada perubahan, tetap menggunakan 1 min 1. Nah, sekarang gimana Pak? Apakah lanjut atau enggak? Nah, ini baru pengulangan pertama, akan terjadi pengulangan kedua. Dia akan berhenti ketika pola ini sama nih. Sedangkan ini aja pola belum sama, ini belum sama. Jadi sehingganya terjadi pengulangan kedua. Maka kita lanjut pengulangan kedua. Di pengulangan kedua jangan lupa, karena bobotnya sudah berubah berarti wajib menggunakan bobot yang terakhir kita gunakan. Nah, maka gunakan bobot terakhir adalah bobot yang ini kita gunakan dari hasil perhitungan pengulangan pertama. Proses sama ya, sama. Kita cari lagi nilai F-net-nya nih. Nih kan, kita cari lagi nilai F-net-nya. Berapa dapat F-net-nya? Dihitung-hitung dengan bobot sekian. Ya kan, ini tambah ini dikali ini. Ini dikali ini. Ya kan, terus ini dikali ini, ya ditambah ini, terus dikali dengan tambahkan biasnya, biasa ini, maka didapat nilainya adalah 1. Ini kan nilainya 1 tuh. Lalu dilakukan lagi konversinya tetap 1 untuk F-net-nya. Delta W-nya gimana? Kita lihat nih, nilai ini sama nggak, hasil perhitungan kita sama nggak dengan perhitungan ini. Kalau sama berarti itu ada nggak usah kita lakukan perhitungan. Maka delta W-nya kita buat aja 00 kayak gini nih. Gitu. Maksudnya biar gampang penjumlahannya. Jadi untuk bobot barunya, bobot baru yang ini nih, kita bisa bobot baru ini nih, kita bisa menjumlahkan dari 1 ditambah 0 tetap 1. 1 ditambah 0 tetap 1. 1 ditambah 0 tetap min 1 tambah 0 tetap min 1. Nah, bobot ini akan dilanjutkan lagi untuk perhitungan yang kedua. Gitu, lakukan lagi, dihitung lagi, maka hasil nilainya adalah min 1 untuk F-net-nya. Udah dapat nilai F-net-nya berarti wajib kita konversi Udah dapat nilai F-net-nya, maka wajib kita lakukan konversi ke dalam nilai F-net-nya. Ternyata kita cek ternyata ini F-net-nya sama dengan nilai darinya, maka tidak ada perubahan, maka bobotnya tetap nilai bobot yang lama. Yang ketiga juga sama dengan bobot yang sama, ya kan? Tuh nilainya sama, ini juga sama. Tuh, nilainya sama dengan sama, maka tidak perubahan. Ya kan, maka bobot yang terakhir didapat adalah nilai ini. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, kira-kira ada pengulangan ketiga? Tidak ada. Kenapa? Karena pola ini sudah terpenuhi. Gitu. Kalau belum terpenuhi, maka kita lakukan pengulangan terus sampai dengan data ini ditemukan. Oke, sampai sini dulu. Jika nanti itu bisa dicoba juga latihan di belakangnya. Dicoba dengan menggunakan logika OR, cari tabel OR-nya, lalu jangan lupa gunakan bias awal, alfa, dan T-nya. Dan juga buat lagi untuk yang kedua. Silahkan dikerjakan untuk bisa mempengalaman lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.